siang, kembali lagi sama saya Sondang Pangaribuan dari anywhere.net. Kali ini saya ingin memberi tutorial pengenalan Drupal terlebih dahulu. Di part 2 ini saya akan menjelaskan bagaimana fungsi-fungsi Drupal dan apa saja yang ada di Drupal. Drupal adalah powerful CMS yang luar biasa. Banyak website besar yang menggunakan Drupal. Dan Drupal tidak hanya untuk website saja, bahkan untuk aplikasi-aplikasi lainnya. Drupal ini cenderung seperti framework dan cenderung pula seperti framework portal atau framework CMS. Drupal ini bisa di-customize sedemikian rupa. Dan Drupal ini sudah banyak dipakai oleh website-website besar, seperti kita bisa lihat di sini di website CEO-nya atau pemiliknya yang mendevelop Drupal sejak awal. Ini adalah contoh-contoh website-website besar yang sudah dibuat oleh Drupal, seperti White House, Gedung Putih, GitHub, Molon, dan banyak lagi, Jingga, dan banyak sekali website yang menggunakan Drupal. Drupal terdiri berbagai macam fungsi. Yang pertama-tama konfigurasi. Yang paling penting ada berbagai macam konfigurasi. Pertama-tama setelah kita install adalah hal yang tidak penting kita lupakan adalah clean URL. Clean URL ini berfungsi untuk SEO atau URL yang bersih atau yang bagus. Contoh, jika URL ini tidak dicek atau tidak dicentang, maka format dalam URL akan seperti ini. Nah, seperti ini. Jika clean URL, maka akan seperti ini. Kenapa clean URL penting? Clean URL penting untuk SEO. Saat search engine menggrab URL Anda atau keyword Anda akan tepat ke sasaran. Itu untuk fungsi clean URL. Kita balik lagi ke konfigurasi. Set information. Set information adalah informasi website. Untuk site detail, kita bisa site name-nya kita beri nama website kita dan slogan. Email address yang saya buat di sini adalah dummy, tidak email sesungguhnya. Front page dan default front page. Default front page adalah kita bisa mengarahkan saat pertama kali akses atau indeks halaman utama akan mengarahkan ke halaman ini. Dalam kali ini di sini dibuat note seperti uratnya ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Error page.
Jika terjadi akses error, maka akan di-direct ke halaman-halaman tertentu. Contoh, jika kasus error page 403, maka Drupal akan membawa ke halaman konten tersebut. Kenapa? Kita bisa memberi desain untuk error page. Jadi tidak error page standar. Atau 403 untuk access deny. Access deny adalah jika user tidak mempunyai akses. Misalnya, halaman tersebut hanya untuk member, dan jika tidak member maka akan dibawa ke halaman ini, access deny. Default atau default 404 atau halaman atau page yang diklik user tidak ditemukan. Ini disebabkan oleh karena konten yang terus berganti dan search engine mencarinya. Apabila kita menghapusnya dan user saat mengklik di Google, page tersebut sudah kita hapus, maka yang terjadi adalah user menemukan halaman yang tidak ditemukan. Secara otomatis Drupal akan membawa ke halaman error 404 not found, page not found. Oke. Kita save. Kita kembali lagi ke konfigurasi. Kali ini saya memberi hal-hal yang terpenting saja karena fungsi Drupal sangatlah banyak sekali. Saat ini kita pilih performance. Drupal secara otomatis menyimpan cache. Maka dalam setiap development, jika kita membuat development sebuah modul atau custom modul, kita membuat modul sendiri, maka kita harus clear all cache. Karena cache atau halaman-halaman akan disimpan di database. Dan dia otomatis akan diganti, di-replace terus-menerus setiap ada page. Jadi ini menyebabkan Drupal lebih stabil dan ringan. Jika kita dalam proses development, maka setiap kita melakukan perubahan cenderung pada menu, maka kita harus clear all cache. Kita coba. Ini bagian yang terpenting. Oke, kita save. Kita balik konfigurasi lagi. Jika kita ingin saat website sedang di nonaktifkan atau maintenance, jika kita ingin melakukan perawatan terhadap website dan tidak ingin user mengklik atau mengotak-atik saat kita maintenance, atau tidak ingin melihat adanya perubahan-perubahan dalam situs kita, atau misalnya tampilannya lagi buruk atau lagi apa, maka kita harus menempatkan dalam posisi path into maintenance mode. Kita bisa lihat contohnya apabila kita taruh, tampilan akan seperti ini. Jika kita kembalikan, oke. Website kembali on. Account setting. Account setting ini banyak sekali fungsi-fungsinya.
kita bisa mengcustomize fungsi-fungsi tersebut. Atau kita bisa melihat di manage field. Kenapa manage field ini berguna? Untuk apa manage field ini? Manage field ini ialah jika saat user atau kita ingin menambahkan data user atau user saat pendaftaran, kita ingin menambahkan data tertentu yang kita minta kepada user untuk menjadi member. Contoh, saya ingin membuat nomor telepon. Tipenya teks. Text field. Informasi helpnya. Oke. Display on registration form, tampilkan saat di user registrasi. Maka kita akan melihat seperti ini. Nomor telepon. Oke, untuk selanjutnya kita akan sambung di part 3. Terima kasih.